a paper crown. Yo guys, kembali lagi dengan video top anime lainnya. Ya kan, masih bersama narator kalian Bagi Mardi di sini. Dan kali ini kita akan bahas top 5 anime yang mirip sama anime Tate no Yusa cuy. Gue di sini buat listnya berdasarkan hal-hal yang hampir mirip sama Tate no Yusa. Seperti pengguna perisai, MC-nya yang dikhianati, terus diremehkan gitu, ditransfer ke dunia lain. Ya pokoknya hal-hal yang hampir mirip sama Tate no Yusa cuy. Oke guys, tapi sebelum masuk videonya, jika kamu baru dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe, maka kamu akan mendapatkan rekomendasi anime-anime yang lagi kamu cari, beserta info-info update mengenai anime terbaru, dan juga opsi notifikasinya pindah ke pilihan semua, agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Saya ucapkan terima kasih yang udah subscribe. Kalau ada yang subscribe kan, saya makin semangat bikin videonya. Oke, mari lanjut ke videonya. Bofuri. Anime ini menceritakan Kaede Honjo yang diajak oleh temannya bernama Risa Shiramine untuk bermain game VR MMO. Walaupun Kaede menyukai game, namun ia sangat tidak menyukai rasa sakit. Jadi Kaede membuat sebuah karakter bernama Maple dan memutuskan untuk memberikan seluruh poin dalam vitality-nya untuk meminimalisir rasa sakit. Hasilnya ia bergerak lambat, tidak dapat menggunakan sihir, dan bahkan dapat dikalahkan dengan mudah. Namun ternyata ia mendapat kemampuan bernama Absolute Defense, yang merupakan hasil dari pemberian seluruh poin pada vitality-nya, yang dapat menahan seluruh serangan tanpa menimbulkan damage yang berarti. Sekarang dengan kemampuannya untuk meniadakan rasa sakit, ia pergi berpetualang. Goblin Slayer bercerita tentang Onna Shinkan yang merupakan seorang petualang pemula. Ia diajak oleh sekelompok petualang lainnya untuk ikut membasmi para goblin. Sebagai seorang pemula, Shinkan merasa gugup dan ketakutan untuk ikut memburu para goblin. Namun di sisi lain, ia juga tidak mau mengecewakan kelompoknya yang sudah mau mengajaknya. Saat mereka berada di sebuah gua tempat tinggal goblin, mereka pun mendapat sebuah masalah besar, di mana mereka terkepung oleh segerombolan goblin. Teman-teman Shinkan pun mendapatkan serangan yang berbahaya. 2 dari mereka meninggal, dan 1 dari mereka diculik para goblin. Tinggal Shinkan lah yang tersisa. Saat hidup Shinkan mulai terancam, di saat itulah mulai muncul seorang yang gagah berani membasmi para goblin tanpa ampun. Dia adalah Goblin Slayer. Shinkan pun bergabung dengannya untuk membasmi semua para goblin. Absolute Duo. Akademi Koryo adalah sekolah khusus yang didirikan untuk melatih para murid melalui pertarungan, untuk tujuan meningkatkan kekuatan, supaya nantinya mereka bisa dijadikan sebagai pasukan keamanan. Dalam akademi tersebut, para murid diberikan Blaze, yaitu senjata yang ditentukan dari perwujudan jiwa mereka, dan penggunanya dikenal sebagai Blazer. Berkisah tentang pria yang memiliki masa lalu mengerikan bernama Toru Kokonoe. Kini ia memutuskan untuk masuk ke Akademi Koryo dengan harapan supaya ia menjadi kuat, sehingga kekuatannya bisa ia gunakan untuk membalas dendam kepada seorang pria misterius yang menjadi pembunuh teman-teman dan saudaranya. Dan saat penentuan senjata Blaze dimulai, hanya Toru yang mendapatkan senjata berupa sebuah tameng yang dianggap sebagai Blaze langka karena diketahui memiliki sebuah kemampuan hebat. Ketika menjalani tes pertarungan untuk menemukan kelas akademi, Toru berhasil menjadi pemenang dan akhirnya ditentukan di bagian pusat. Dalam Blaze perisai miliknya, Toru serasa berbeda dari yang lain. Karena Blaze-nya, Toru dipertemukan dengan gadis bernama Julie Siktuna yang membuat mereka saling berbagi kamar. Re:Zero. Habis dari minimarket, si Subaru Natsuki tiba-tiba dipindahkan ke sebuah dunia lain. Tanpa mengetahui siapa yang memindahkan dirinya, Subaru berteman dengan seorang gadis setengah elf berambut perak yang bernama Emilia. Saat dia dan gadis tersebut secara misterius terbunuh, Subaru terbangun dan menyadari bahwa dirinya mendapatkan kemampuan yang memungkinkan dirinya kembali ke waktu sebelum ia meninggal dunia. Dengan kemampuan itu, Subaru dipaksa mati berkali-kali demi menyelesaikan masalah yang sangat berat baginya di dunia tersebut.
俺はエミリアが好きだ。 Hari Fureta. Kehidupan biasa Hajime beserta teman-temannya berubah drastis ketika mereka mulai terpanggil ke dunia lain. Mereka dipanggil sebagai pahlawan untuk menyelamatkan negeri dari serangan monster dan iblis cuy. Hanya karena tak memiliki kekuatan yang hebat seperti yang dimiliki teman-temannya yang lain, Hajime sering diremehkan oleh beberapa temannya yang lain. Hajime hanya memiliki kemampuan transmutasi, yaitu kemampuan untuk merubah objek yang disentuhnya. Suatu ketika saat Hajime beserta teman-temannya menjelajah dungeon, sebuah insiden besar menimpa dirinya. Saat ekspedisi berlangsung di dalam labirin, sesosok monster besar menghalangi jalan. Hajime pun berusaha mengorbankan dirinya. Namun seorang temannya mengkhianatinya dan membuat dirinya terjatuh ke dalam jurang dungeon. Ia telah putus asa, tak ada apapun yang dapat menolongnya. Namun hati kecilnya berbisik untuk keselamatannya. Ia harus hidup di sana bagaimanapun caranya. Semua yang menghalanginya harus ia basmi, siapapun itu. Dan ia pun berniat untuk balas dendam kepada orang-orang yang telah mengkhianatinya. Tonton juga video lainnya di channel Bagi Marti guys. Dan juga like videonya. Silahkan beri pendapatmu atau request di kolom komentar. Share juga ke teman dan juga grup kamu, WhatsApp, FB, dan sebagainya. Oke, videonya sampai sini dulu. Terima kasih udah mau nonton videonya sampai habis. Tetaplah nonton anime and stay wibu.